Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi salah satu tugas pengganti ETS mata kuliah jaringan bisnis, kami sebagai kelompok atas nama Adinda Fadilah dan Yulianti. Sebelum saya menjelaskan tentang jaringan bisnis yang saya teliti, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yulianti, NPM 101119141, Program Studi Manajemen S1 dari Universitas Teknologi Digital. Adapun untuk judul yang kami ambil yaitu Analisis Jaringan Bisnis Seblak Teh Irma dalam Mempertahankan Loyalitas Konsumen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian jaringan bisnis. Jaringan bisnis adalah kerjasama usaha, akses, dan hubungan dengan pihak ketiga atau perusahaan lain, lembaga keuangan, lembaga lainnya yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya secara efektif dan efisien, sehingga dapat dicapai produktivitas dan daya saing yang sangat tinggi yang pada akhirnya perusahaan dapat mencapai profit perkembangan usaha yang diharapkan. Banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh pengusaha melalui jaringan bisnis. Seperti salah contohnya, seperti dapat membuat koneksi dengan profesional di bidang lainnya, seperti membangun hubungan dengan pemilik bisnis lainnya agar dapat membuka peluang baru untuk bisnis yang dijalankan. Maka dengan demikian bisa membantu dalam menemukan pelanggan baru yang mengembangkan bisnis yang sedang dijalankan. Kemudian ada manfaat jaringan bisnis. Yang pertama, memudahkan inovasi produk. Inovasi produk dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan pelaku usaha dalam membuat produk untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan produk yang diproduksi selama ini. Produk yang dikembangkan tidak selalu dalam bentuk barang, tetapi bisa berupa peningkatan. Yang kedua ialah kesempatan bisnis semakin lebar. Maksudnya ialah peluang bisnis adalah momen terciptanya kesempatan bagi seseorang untuk menawarkan jasa atau barang untuk mencapai tujuan yang dimilikinya. Dalam hal ini sasaran dapat berarti pengguna sumber daya secara efektif untuk melancarkan kegiatan usaha. Kemudian ada jenis-jenis jaringan bisnis. Yang pertama, jaringan pemasaran, yaitu jaringan pemasaran ini dapat terdiri dari jaringan inti dan jaringan penunjang agar dapat memenangkan persaingan. Yang dimaksud jaringan inti ialah kumpulan perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat lunak tersebut jaringan yang menyediakan layanan mendasar untuk kebutuhan teknologi informasi. Sedangkan jaringan penunjang ialah lembaga atau pihak ketiga yang berperan sebagai penunjang kesuksesan pemasaran, seperti perusahaan, lembaga yang bergerak dalam bidang promosi, ekspedisi, transportasi, informasi pasar, pembiayaan kegiatan pemasaran, memberikan jaminan dalam pemasaran, dan lain-lain. Jaringan pemasarannya sendiri terdiri dari pemangku kepentingan utama, seperti pelanggan, karyawan, pemasok, distributor, pengecer, dan lain-lain. Dengan mereka memasarkan, maka mereka membangun hubungan bisnis yang saling menguntungkan. Yang kedua, jaringan produksi. Jaringan produksi ialah meliputi kerjasama usaha dan hubungan-hubungan dengan berbagai pihak seperti produsen, pemasok, dan pihak lainnya yang dibutuhkan untuk menjamin proses produksi agar dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, jaringan keuangan, yaitu pembiayaan jaringan keuangan yang menyangkut kerjasama dalam hubungan-hubungan dan mendapatkan akses ke sumber pembiayaan, baik lembaga keuangan bank maupun non-bank. Yang keempat, jaringan pelayanan, ialah sekelompok bisnis kecil yang bergabung dalam pembiayaan jasa tertentu, seperti memberikan pelatihan, informasi, teknologi, manajemen, konsultasi, atau jasa konsultasi ahli, misalnya pelatihan kerjasama. Yang kelima, jaringan kerjasama, yaitu kerjasama pembelian, peningkatan tenaga kerja, membangun produksi dan kerjasama produksi dalam kerjasama penjualan dan kerjasama pemasaran. Kemudian ada tujuan jaringan bisnis. Tujuan jaringan bisnis sendiri ialah ingin mencukupi serta memenuhi berbagai kebutuhan. Kemudian ingin memanfaatkan waktu luang dengan sesuatu yang menguntungkan dan ingin memiliki usaha dan bisnis sendiri sehingga tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian ada cara mempertahankan loyalitas konsumen.
Cara mempertahankan loyalitas konsumen yaitu sebagai berikut. Yang pertama, layani konsumen dengan ramah. Maksudnya ialah melalui pelayanan yang baik dan ramah, maka hubungan antara produk kita dengan pelanggan akan semakin dekat. Nah, pada saat pelanggan sudah merasa nyaman, maka mereka akan enggan untuk pindah ke produk lain. Maka dari itu, pelayan yang ramah harus memberikan secara konsisten dan terus-menerus. Kuncinya di sini adalah konsisten dalam melayani. Yang kedua, cepat tanggap. Maksudnya ialah tingkat kecepatan dalam melayani kebutuhan pelanggan adalah prioritas dalam memberi pelayanan yang baik. Maka hal tersebut akan menentukan seberapa peduli empatinya kita terhadap kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, akui kesalahan. Maksudnya ialah untuk menghindari kehilangan pelanggan, maka cobalah dengarkan keluh kesah mereka dan cobalah bertanggung jawab dengan meminta maaf. Mengaku salah akan menjadi pilihan yang lebih baik untuk menjadi pelanggan yang loyal. Kemudian ada struktur kepengurusan. Untuk ownersnya sendiri dipegang oleh Teh Irma dan keuangan dipegang oleh suaminya dan karyawannya sendiri terdiri dari ibu dan adiknya. Kemudian sejarah berdirinya Seblak Teh Irma. Seblak Teh Irma adalah salah satu wirausaha yang bergerak pada bidang kuliner. Nama pendiri yang sering dikenal dengan Teh Irma adalah Irmayanti, asli Bandung. Usaha ini bermula dari tahun 2014 saat kumpul-kumpul dengan keluarganya. Kemudian Teh Irma sendiri iseng ingin mencoba memasak roti bakar dan es campur. Kemudian ingin mencoba memasak kuliner yang lainnya, yaitu seblak. Yang ternyata keluarganya pada suka sehingga Teh Irma mencoba menjual di depan kosan yang dibantu oleh ibu dan adiknya. Kemudian, melalui usaha seblak dan roti bakar di depan kosan, Teh Irma sendiri yang memasak dan adiknya yang mengantarkan pesanan, lantaran ingin selalu menjaga kualitas dalam memilih bahan yang terbaik dalam pembuatan produknya. Kemudian, modal awal yang dikeluarkan oleh Teh Irma sendiri ialah sebesar 500.000. Seblak milik Teh Irma ini mulai dikenal banyak orang dan banjir pesanan hingga berkembang sampai saat ini. Namun, pada tahun 2020, pada musim corona, seblak Teh Irma mengalami penurunan drastis yang awalnya mendapatkan keuntungan perharinya sebesar 1-2 juta. Jika diperhitungkan per bulan mencapai 50 juta. Namun, semenjak corona, pemasukan usaha seblak Teh Irma menurun sangat drastis, hanya mendapatkan 2-500.000 perharinya. Namun, dalam mengatasi selama corona, Teh Irma menjual seblak instan, yaitu seblak kering yang dibungkus yang siap dimasak di rumah oleh konsumen sendiri, dengan cara COD melalui via WhatsApp. Untuk konsumennya sendiri dari kalangan pelajar, mahasiswa, pekerja, anak-anak, bahkan orang tua sekalipun. Seblak Teh Irma ini semakin berkembang karena memiliki inovasi-inovasi yang diciptakan yang membuat konsumen tertarik, ditambah dengan cita rasa pedas yang memuaskan sangat digemari oleh konsumen. Makanan yang umumnya berbahan dasar kerupuk, kemudian makaroni, sosis, basreng, tahu kering, tahu sumedang, cilok, telur, tulang, mie telur, dan mie rendang. Dan kemudian berbagai bahan-bahan lainnya. Kemudian ada kesimpulan. Usaha seblak Teh Irma ini menggunakan kualitas produk yang baik untuk dijual kepada pencinta seblak, namun kualitasnya tidak diragukan lagi. Untuk jaringan bisnisnya sendiri, Teh Irma mengambil dari pasar atau bisa disebut belanja sendiri di pasar Kiara Condong, maka bisa dikatakan sebagai pihak kedua. Seblak Teh Irma ini sudah menggeluti usahanya kurang lebih 10 tahun. Kemudian ini dokumentasi pada saat melakukan wawancara ke tempat usahanya Teh Irma. Di sini ada foto bersama owner, kemudian foto produknya dan foto menu-menu apa saja yang ingin dipesan. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.